Pertama yang dilakukan gadis itu setelah terlahir kembali adalah mencari pendeta Tao. Dia menyerahkan tanggal lahir dan jam kelahirannya, meminta pendeta membantu mencari orang yang menggantikan takdirnya. Ternyata di kehidupan sebelumnya, gadis itu adalah putri konglomerat yang jadi pusat perhatian. Namun sejak kemunculan sang adik, semua cahaya seolah dirampas darinya. Ayahnya pun meninggalkan ibunya dan menikahi ibu dari adiknya. Pada akhirnya sang ayah bahkan mengusir gadis itu dan ibunya dari rumah. Sementara sang adik berubah menjadi sosialita yang paling bersinar. Hingga suatu hari, gadis itu sempat ingin mengakhiri hidupnya. Beruntung dia diselamatkan oleh pendeta tepat waktu, dengan kepekaan profesional. Pendeta menyadari jejak manipulasi dalam hidup gadis itu, dan memperingatkan akan adanya bahaya besar yang akan datang. Pendeta bilang kalau gadis itu butuh bantuan, dia bersedia membantu mengatasinya. Tapi gadis itu merasa dirinya memang bernasib buruk, dan langsung menolak niat baik pendeta itu. Ternyata benar saja. Tak lama kemudian gadis itu mengalami kecelakaan mobil parah. Mungkin takdir masih iba padanya. Dia justru terlahir kembali secara ajaib, kembali ke kehidupan ini. Melihat ibunya yang masih sehat, gadis itu langsung menangis dan memeluk ibunya erat. Saat itu terdengar suara langkah kaki ayah dari luar. Di tangannya ada setangkai bunga. Gadis itu langsung teringat. Di kehidupan sebelumnya ayahnya datang bersama adik dan ibu tirinya, untuk menghancurkan hidupnya langkah demi langkah. Keesokan harinya, gadis itu langsung mencari pendeta yang pernah menolongnya di kehidupan lalu, meminta bantuannya mengungkap kebenaran di balik pertukaran takdir itu, untuk memastikan kecurigaannya. Gadis itu mengajak pendeta mengamati lingkungan tempat tinggal adiknya. Dia meminta pendeta segera memberitahu setelah memastikan. Setelah gadis itu pergi, pendeta mulai membuka lapak ramalannya. Saat itu adik gadis itu ingin minta diramal, namun ibunya tiba-tiba muncul dan menghentikannya. Lalu keduanya pun pergi. Pendeta memberitahu gadis itu, kalau nasib bisa dipengaruhi dengan mengubah pola pikir. Di saat yang sama, gadis itu juga mulai kembali memegang kendali atas hidupnya. Dia menyatakan keinginan untuk mewarisi perusahaan kepada kakeknya, dan tanpa ragu mengungkap perselingkuhan ayahnya. Tak lama kemudian, gadis itu memerintahkan anak buahnya menyelidiki ayahnya. Ketika dia melihat lokasi ayahnya, dia langsung mengajak ibunya pergi ke mal tempat ayahnya berada, sengaja memilih tempat duduk dekat jendela, agar ibunya bisa melihat sisi lain dari ayahnya. Benar saja, saat ibunya menatap keluar jendela, dia melihat ayah sedang berjalan bersama seorang ibu dan anak perempuan asing. Baru saat itu ibunya sadar, kalau gadis itu sengaja ingin membukakan matanya terhadap kenyataan. Ibunya terdiam, matanya mulai memerah. Malam itu juga, mereka langsung kembali ke rumah kakek. Dalam tatapan penuh kekhawatiran dari para orang tua, gadis itu untuk pertama kalinya menceritakan semua tentang kehidupan sebelumnya. Setelah mendengar ceritanya, ibunya langsung marah besar, dan mengusulkan untuk mengusir ayah dari perusahaan. Tapi gadis itu menghentikan mereka. Dia bilang kalau sekarang bertindak, justru akan membuat mereka waspada. Karena sejak awal niat ayahnya memang sudah jahat. Jika sekarang bertindak tak akan bisa langsung berhasil, dan juga tak bisa membalikan takdir yang telah tertukar. Namun pendeta pernah bilang, untuk bisa benar-benar menukar takdir itu tidaklah mudah. Mereka harus membuat gadis itu menderita dulu dalam berbagai cobaan, lalu perlahan mengikis keberuntungannya, hingga pola pikirnya berubah, dan dipenuhi aura negatif baru bisa dibilang berhasil. Selama gadis itu bisa memanfaatkan setiap jebakan mereka, dia pasti bisa merebut kembali takdirnya. Setelah berdiskusi panjang, gadis itu memutuskan kembali ke sekolah, untuk menghadapi langsung semua orang yang pernah menindasnya. Dia ingin melihat sendiri, kali ini adiknya akan menggunakan cara apa untuk menghancurkan hidupnya. Dan benar saja, keesokan harinya saat gadis itu masuk sekolah, pengikut adiknya langsung datang menghampirinya.